Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tak lupa juga sholawat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan keturunan-keturunannya. Gimana ya untuk mengawalinya? Jujur gue sendiri tuh udah merasa apa ya, udah merasa nggak nyaman, udah merasa kalau dibilang kesel ya kesel juga sih gitu. Cuma pada intinya sih gini, perihal kejadian yang sekarang ini terjadi gitu guys. Banyak diberitakan tentang apa ya namanya, kebencian terhadap zuriyah Rasulullah. Terus juga banyak pemberitaan yang gak enak tentang zuriyah Rasulullah. Bahkan sampai hinaan dan cacian untuk zuriyah Rasulullah. Gue sebagai muslim yang dididik sama orang tua gue, sama guru-guru gue, yang mengenalkan zuriyah Rasulullah, yang mengajarkan untuk mencintai zuriyah Rasulullah, itu merasa sakit hati. Benar-benar sakit hati. Sampai gue sendiri gak habis pikir ada orang yang segitu bencinya sama habaib, sama zuriyah Rasulullah. Gue sendiri nggak habis pikir gitu. Atas dasar apa sih dia benci sama zuriyah Nabi itu, atas dasar apa gitu? Setahu gue, yang gue pernah belajar atau yang gue pernah diajarin, kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah itu wajib mencintai Rasulullah beserta keluarganya dan keturunan-keturunannya. Tuh yang wajib. Jadi kalau ada nih segelintir orang yang mengaku Islam, yang mengaku cinta Rasulullah, tapi dia ngata-ngatain zuriyahnya Rasulullah, kan aneh gitu ya. Aku sendiri tuh kadang-kadang suka astagfirullahaladzim, ya Allah. Bahkan ada yang sampai ngata-ngatain habaib. Sedih gue beneran dah. Mungkin kalian udah tahu ya yang gue maksud itu siapa.
Intinya gini deh, ini buat orang-orang yang pada sok tahu, yang sok toy gitu ya, yang mungkin gitu, gue juga nggak tahu juga, mungkin dia juga gimana ya, belum belajar, belum sampai situ gitu tentang hikmatnya, atau gimana sih kalau cinta sama zuriyah Rasulullah gitu, mungkin belum tahu atau belum belajar, atau bisa juga dia nggak mau belajar atau nggak mau cari tahu begitu. Jadi setiap kalimat yang dilontarin, setiap statement-statement yang diutarakan itu jadi sembarangan aja kalau ngomong gitu. Padahal nih yang gue tahu guys, dalam hadis qudsi Allah tuh bilang, atau Allah tuh berkata, tidak akan kuciptakan dunia dan seisinya, tidak akan aku ciptakan surga dan neraka karena kamu ya Muhammad. Itu Allah yang bicara dalam hadis qudsinya. Jadi dalam perihal ini kan harus bisa dipahami kan, kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada ini, alam itu nggak ada, alam semesta itu nggak ada. Jadi lu mau belagu-belaguan kayak gimana gitu loh. Hah? Lu hidup di dunia nih. Hah? Lu mau kelagu-kelaguan kayak gimana gitu. Kalau lu nggak cinta sama Rasulullah, lu nggak cinta sama keluarganya, lu nggak cinta sama keturunannya, lu nggak cinta sama habaib, lu nggak cinta sama zuriyah Rasul, nggak masuk di akal kan. Jangan lu petantang petenteng lu hidup di sini tuh numpang di dunia. Itu maksud gua. Nih bagi orang-orang yang nggak paham nih, kadang-kadang nih ngeselin juga. Gue tahan-tahanin, gue pengen gimana ya, sampai akhirnya gue bikin video ini gitu guys. Mungkin ini suatu apa ya, curahan hati gue yang gue tahan-tahan gitu dengan keadaan sekarang, dengan pemberitaan sekarang gitu. Dari dulu sebenarnya gue pengen banget tuh apa ya, mengeluarkan ungkapan curahan gue gitu. Banyak banget ulama habaib yang bener-bener astagfirullahaladzim, bener-bener jujur, selama gue dari kecil sampai gue sekarang punya anak 3, ya Allah, baru ngelihat gue yang namanya bener-bener di mata gue gitu, jelas gitu pemberitaan-pemberitaannya. Ulama dikriminalisasi, ditangkap-tangkepin, habaib ditangkap-tangkepin, astagfirullahaladzim. Itu terjadi zaman sekarang doang. Dulu waktu gua kecil itu ya Allah, yang namanya habaib zuriyah Rasul ya, itu benar-benar disayangi, dihormatin. Aduh, kalau datang Habib ke rumah seneng banget. Ketemu di jalan, ya Allah Bib, kita cium tangan. Kate itu bukan guru, cuman seorang habaib aja gitu. Karena kan, nah ini yang perlu diketahui, habaib itu
atau Habib ya. Enggak semua habaib atau Habib itu seorang guru atau ulama. Ini harus dicamkan nih. Ini banyak yang gak paham nih. Tapi tetap kita harus wajib mencintai, menghargai dan menghormati. Karena apa? Karena di diri mereka itu mengalir darahnya Rasulullah. Itu doang udah. Nggak ada yang lain udah. Jadi kalau habaib itu sebenarnya sama kayak manusia biasa, kayak gue gitu, kayak orang-orang biasa. Cuma yang membedakan itu adalah nasabnya, nasab keturunannya itu. Dan itu nggak bisa di request, nggak bisa diminta. Itu Allah yang benar-benar langsung kasih. Hak prerogatif Allah itu udah. Ini loh, lu bakal jadi keturunannya Rasulullah, ya kan? Dari anaknya yang bermarga, Asegaf, Al-Haddad, Al-Attos, Al-Idrus, Al-Jufri, bin Syihab, bin Syahab, Al-Bahar, Azamat Khan. Nah, itu nggak bisa di request dan nggak bisa juga diaku-akuin. Gue Habib loh, gue Zuriat Rasulullah. Oh, nggak bisa begitu. Semua itu emang udah ada ininya, garisnya gitu. Nggak bisa kita request apa namanya untuk minta jadi Zuriat Rasulullah, nggak bisa. Kadang yang gue liatin di sosial media ini banyak yang nggak paham tentang Zuriat Rasul, tapi sok taunya kayak apaan tahu. Dan satu lagi gue pengen ngingetin nih buat teman-teman semua, buat kalian, kalau ada Zuriat Rasulullah habaib atau syarif atau syahid ya, yang tingkah lakunya atau perbuatannya yang gak baik atau kurang baik, tolong deh jangan dikatain, apalagi dihina. Jangan, beneran deh, jangan. Itu bala buat lo yang berani-berani ngatain habaib, yang berani-berani ngatain Zuriat Rasulullah. Astagfirullahaladzim, bala. Sekarang gini, di dunia aja lu bakal kena bala, apalagi di akhirat. Boro-boro lu dapet syafaatnya Rasulullah kalau lu ngata-ngatain keturunannya Rasulullah, zuriahnya Rasulullah. Coba lu pikirin dari situ. Apapun itu, nggak ada alasan untuk lu ngebenci zuriah Rasulullah. Nggak ada alasan. Hatta itu zuriah kelakuannya nggak bagus, lu boleh ngebenci kelakuannya, tapi lu nggak boleh ngebenci orangnya, karena di dalam dirinya itu mengalir darahnya Rasulullah. Bala buat lu, gua kasih tahu aja nih. Itu yang gue tahu. Jangan pernah coba-coba. Ini ada lagi nih perempuan satu nih yang berani-berani ngatain, berani-berani ngina habaib. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Satu lagi, seorang
yang ahli ibadah, yang ahli sedekah, yang makomnya udah tinggi pun, kalau dia ngebenci zuriyah Rasulullah itu gugur amalannya. Percuma, rontok, habis habisnya. Di mata Allah tuh udah gak ada apa-apanya tuh. Itu gara-gara benci sama zuriyah Rasul loh. Karena apa? Kalau lu ngebenci keturunannya, lu ngebenci zuriyah Rasulullah, lu ngebenci keluarganya, lu sama aja ngebenci Rasulullah. Kalau lu nyakitin keturunan Rasulullah, lu nyakitin keluarganya Rasulullah, lu sama aja nyakitin Rasulullah. Gitu. Kalau lu nyakitin Rasulullah, jangan harap lu bisa dapat syafaat. Gitu. Ini banyak nih orang-orang nih di sosial media nih, ya. Jujur gue sewot banget, bener, sewot banget ya Allah, ini orang gregetan banget gue. Ini orang pada gak ngerti kali ya bagaimana sih? Apa dia gak ngaji? Apa dia ngajinya setengah-setengah? Terus juga gue pengen kasih tahu, di Indonesia itu ya, zuriyah Rasulullah itu istilahnya ada 3. Dalam kata, ada yang manggil habaib atau habib, ada yang manggil syarif, ada yang manggil syahid. Itu sama aja, podo wae, sami mawon. Jadi gak perlu lu gubris-gubris, lu permasalahkan, lu gede-gedein. Ada aja nih orang yang begitu. Oh, Habib ini nggak pantas dipanggil Habib. Wah, pantasnya dipanggilnya tuh Syarif. Ya sama aja dong. Sama aja. Ya lu muter-muter ngomong-ngomong, ujung-ujungnya Syarif juga, ya sama aja gitu loh. Karena kalau habaib itu kan panggilan dari Yaman, negeri Yaman gitu guys, ya. Kalau syarif itu panggilan dari negara Mesir, gitu. Kalau Said itu dari kota Mekah, Madinah itu. Panggilan-panggilan buat zuriyah Rasulullah tuh begitu. Lu harus tahu juga nih, kadang-kadang gue bukan ngerasa sok pintar atau gimana, kadang-kadang suka aneh aja sama orang-orang kayak gitu. Justru malah gue jadi ngerasa bingung sendiri. Ini orang pinter loh, ini orang apa ya namanya ya, pendidikannya tinggi loh, tapi kok begitu gitu loh. Jadi kayak kesannya gimana ya. Lu mau manggil Habib boleh, mau manggil Syarif boleh, mau manggil Sayyid juga boleh, untuk panggilan-panggilan zuriyahnya Rasulullah. Kenapa boleh? Ya karena sama aja. Panggilan-panggilan itu adalah suatu penghormatan, takzim kita gitu loh sama zuriyah Rasul, tanda mahabbah kita sama zuriyah Rasul gitu. Dan satu lagi yang gue pengen kasih tahu tentang zuriyah Rasul. Zuriyah Rasul itu ada yang mau menyandang gelar itu, gelar yang tadi gue sebutin tuh, Habib, Sayyid atau Syarif. Ada yang mau, ada juga yang nggak mau. Jadi hati-hati juga lu, gitu loh. Ada beberapa marga habaib yang nggak mau pakai itu, nggak mau embel-embel, biar mungkin maksudnya
biar nggak diketahui orang kalau gue tuh misalnya gue nih zuriyah Rasul loh gitu. Ada yang mau gitu. Jadi ada yang mastur, ada yang masyhur, ada yang pengen dikenal dalam artian pakai nama istilah habaib, syarif atau said. Ada juga yang gak mau sama sekali gitu. Jadi juga harus hati-hati juga. Kadang kita, contohnya kayak gue deh gini, gue punya abang ipar, ya, gue punya abang ipar, ternyata zuriyah Rasul, zuriyah Rasulullah, keturunan dari Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin anaknya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu zuriyah Rasulullah, Syarif Hidayatullah nama aslinya. Dan dia nggak mau tuh dipanggil Habib, nggak mau pakai embel-embel habaib deh. Mau Said kek, mau Syarif kek, mau habaib dia nggak mau tuh abang ipar gue. Ada yang begitu juga, ada juga yang mau gitu loh. Jadi mungkin kudu hati-hati. Kalau setahu gue nih, kebanyakan yang nggak mau pakai embel-embel itu, dalam artian nggak mau dikenal atau nggak mau pakai nama istilah habaib atau syarif atau sayyid, itu keturunan dari Wali Songo biasanya tuh. Terdapat di daerah Jawa gitu. Di Jawa juga banyak zuriyah Rasulullah yang nggak pakai menyandang habaib, sayyid atau syarif. Nah, hati-hati juga tuh kalau ketemu orang-orang yang nggak menyandang itu. Karena pasti kita kalau ketemu berpikiran kita sama aja gitu. Padahal di zuriyah Rasulullah. Contohnya, ya kan, kayak pendiri NU, ya kan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wah, itu keturunan itu zuriyah Rasulullah itu. Pendiri Muhammadiyah kayak Haji Ahmad Dahlan. Itu juga keturunan Rasulullah, itu zuriyah. Nasabnya langsung ke Wali Songo dia itu. Nah, keturunan-keturunan beliau ini mungkin kalau misalnya jadi guru biasanya dipanggil kiai. Gitu guys. Kadang-kadang juga hati-hati juga gitu. Sumpah balak banget lo kalau sampai lo songong apalagi menghina zuriyah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Udah hidup lo kelar dah. Ntar ada aja masalah dalam diri lo. Kalau lo sakitin hati Rasulullah, Allah itu pasti kesel banget dah. Karena Rasulullah kan kekasihnya Allah kan. Ya kan? Kalau kekasihnya disakitin, otomatis kan marah dong. Gitu. Hati-hati juga makanya kalau ketemu orang di daerah Jawa tuh yang zuriyah Rasulullah tuh nggak menyandang habaib. Apalagi yang wajah-wajahnya udah mau wajah-wajah Indonesia banget dah gitu. Tapi masih ada keturunan Rasulullah gitu. Itu banyak dah di daerah Jawa itu. Kalau yang kita kenalkan kebanyakan tuh, kalau zuriyah Rasulullah tuh sekarang itu habaib itu kan muka-muka Arab gitu kan. Padahal di Indonesia juga ada gitu, yang muka-muka Indonesia tapi masih zuriyah Rasulullah gitu. Intinya gini, jangan pernah sekali-sekali benci, gedek, menghina dan ngata-ngatain zuriyah Rasulullah. Entah itu habaib, syarif, atau syahid. Kalau lo emang nggak suka nih perilakunya, nggak masalah. Jangan pernah lo nggak suka sama orangnya. Jangan pernah nggak suka sama orangnya.
Karena di dalam diri mereka itu zuriat Rasulullah mengalir darahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja yang selama ini gue pendem, yang selama ini gue tahan-tahan, gue pengen ngomongin gitu. Jadilah pecinta Rasulullah, pecinta keluarganya, pecinta cucu-cucunya, pecinta zuriat Rasulullah. Kalau benar-benar lu pada ngaku diri lo umat Islam, kalau lu benar-benar ngaku diri lo cinta sama Rasulullah. Jadi kalau lu cinta, lu harus satu paket, nggak bisa cuman Rasulullah doang. Lu cinta Rasulullah, lu harus cinta keluarganya, lu harus cinta keturunannya sampai hari kiamat nanti gitu. Karena cuma itu yang bisa nolong lo nanti di akhirat. Lo mau bandel, lo mau begajulan, lo mau brengsek seapapun, ya, tapi kalau lo cinta sama zuriat Rasulullah, lo cinta sama habaib, cinta sama syarif, lo cinta sama syahid, lo cinta sama para ulama, para pewaris Nabi, itu masih bisa masuk surga, masih ketolong. Rasulullah masih mau kasih syafaat nanti di yaumil kiamah. Tapi kalau lu udah begajulan, ya, udah kang mabok, pokoknya inilah orang-orang maksiat begitulah, udah pendosa lah intinya gitu. Tapi lu nggak cinta sama zuriat Rasulullah, malah lo kata-katain zuriat Rasulullah, lo hina, ya kelar deh lo. Hidup lo di dunia udah sengsara, udah susah, di akhirat tambah susah lagi lo. Buru-buru dapat syafaatnya lo, ditengok sama Rasulullah juga kagak, nggak diakuin lo sebagai umatnya. Ngeri banget dah. Jadi jangan main-main nih. Sekali lagi gue ingetin, jangan pernah main-main sama zuriat Rasulullah. Udah, itu aja intinya. Jangan pernah main-main dan jangan pernah lo hina. Nih buat orang-orang yang udah hina-hina habaib zuriat Rasulullah nih, entah itu di medsos, entah itu di berita sekalipun, entah itu langsung apa gimana lah, intinya tuh yang lagi rame diberitakan sekarang ini. Sekarang gue cuma kasih tahu, tungguin tanggal mainnya. Blangsaknya lu udah nggak bakal lama lagi deh. Liatin aja. Udah ngeri. Gitu guys. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue kasih tahu atau gue sharing dengan pengetahuan gue yang gue pernah belajar atau yang gue pernah diajarin, entah dari keluarga gue, dari orang tua gue, dan dari guru-guru gue gitu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.